Tuhan tidak pernah salah memilih. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada renungan sebelumnya, Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Nya kepada Musa melalui berbagai tanda. Tuhan juga sudah menjelaskan bahwa Ia akan menyertai Musa. Tetapi saudara, Musa masih merasa tidak mampu. Sampai akhirnya ia berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Musa seperti sedang mencari alasan terakhir agar tidak perlu menjalankan tugas panggilan itu. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah membatalkan panggilannya. Tuhan mengetahui kelemahan Musa. Karena itulah ia menyediakan Harun untuk menolongnya dan tetap meminta Musa menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk menerima panggilan-Mu dengan iman. Ketika kami merasa terbatas dan tidak mampu, tolonglah kami untuk terus percaya bahwa Engkau sanggup memperlengkapi dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita baca Keluaran 4 ayat 13 sampai 17. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan pernah menolak panggilan Tuhan karena keterbatasan diri di ayat 13. Di ayat ini saudara, Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Setelah sebelumnya memberikan berbagai alasan, akhirnya Musa meminta Tuhan mengutus orang lain. Musa terlalu melihat dirinya sendiri saudara. Ia melihat kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuannya. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tuhan melihat Musa sebagai orang yang dapat dipercaya. Seringkali saudara, kita pun juga seperti Musa. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani, seringkali ada di antara kita yang berkata, "Saya tidak pandai. Saya juga tidak mampu. Saya bukan orang yang tepat." Memang saudara, masing-masing kita memiliki keterbatasan. Tetapi panggilan Tuhan itu tidak pernah didasarkan pada kesempurnaan kita. Jadi jangan menunggu menjadi sempurna baru bersedia dipakai Tuhan. Kita dipakai
bukan karena kita sempurna, saudara, tetapi karena Tuhan berkenan memakai hidup kita. Dalam kelompok para murid, ingatlah, Yesus Kristus pun juga memanggil para murid yang sederhana dan memiliki banyak kelemahan. Namun saudaraku, lihatlah, mereka dipakai untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ingatlah apa kata Tuhan Yesus, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Dan yang kedua, saudara, jangan pernah khawatir. Tuhan menyediakan penolong yang tepat di ayat 14 sampai 16. Dalam ayat ini kita membaca bahwa Tuhan menyediakan Harun, saudara Musa, untuk menjadi juru bicaranya. Tuhan berkata, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu saudaramu?" Bagian ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan memberikan tugas, maka Dia juga mengetahui apa yang kita perlukan. Betul, Musa merasa tidak mampu berbicara, saudara, tetapi Tuhan menyediakan Harun untuk berbicara bersamanya. Musa membutuhkan seseorang untuk mendampinginya, dan Tuhan sudah menyediakannya itu. Ini juga menjadi penghiburan bagi kita, saudara. Ingatlah bahwa kita tidak harus melakukan semuanya sendirian. Dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, maupun juga dalam pergumulan hidup, Tuhan dapat menghadirkan orang-orang yang tepat untuk menolong dan menguatkan kita. Karena itu, saudara, jangan terlalu khawatir tentang bagaimana kita akan menyelesaikan semuanya itu. Tuhan tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita menyadarinya. Tapi ingat, saudara, Harun bukanlah sumber kuasa. Harun hanyalah alat. Sumber kuasa tetap berasal dari Tuhan. Demikian jugalah, saudara, di dalam kehidupan kita ini. Orang lain hanya dapat membantu, tetapi pengharapan utama kita tetaplah kepada Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 9 katakan, "Berdua lebih baik daripada seorang diri." Dan yang ketiga, saudara, jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan di ayat 17. Tuhan berkata kepada Musa, "Bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk mengadakan tanda-tanda mujizat." Tongkat itu menjadi pengingat bahwa Musa tidak pergi dengan kekuatannya sendiri. Tuhan telah memperlengkapinya dan memberikan tanda yang dapat dipakai untuk menjalankan tugas pelayanannya. Musa tetap harus pergi, saudara, tetapi Harun memang harus mendampinginya. Panggilan Musa itu tidak dipindahkan kepada Harun. Ini juga menjadi penting bagi kita, saudara. Ketika Tuhan memanggil, jangan terus menunggu sampai semua keadaan saudara menjadi sempurna. Berjalanlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus juga berjanji kepada para murid-muridnya sebelum melayani, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah juga Tuhan Yesus akan menyertai saudara dalam setiap tugas kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu, saudara, jangan biarkan keterbatasan membuat saudara menolak panggilan Tuhan.
Jangan pernah khawatir ketika saudara merasa sendirian, karena Tuhan sanggup menyediakan orang yang tepat saat melayani Tuhan. Dan jangan juga meragukan penyertaan Tuhan ketika perjalanan terasa sulit dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara. Jika Dia telah memanggil saudara, Dia juga sanggup memperlengkapi dan menyertai saudara untuk melayani bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali kami sama seperti Musa. Kami melihat kelemahan kami dan akhirnya menjadi takut. Ampuni kami ya Tuhan, berikanlah keberanian untuk menerima panggilan-Mu. Berikan kerendahan hati untuk juga menerima pertolongan dari orang lain dan iman untuk percaya pada penyertaan-Mu. Pakailah hidup kami bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Berkatilah saudaraku yang merenungkan firman Tuhan ini, dan lindungilah, berkatilah bangsa kami Indonesia, persatukan hati bangsa ini, berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, lindungi dari bencana dan ketidakadilan, serta berikan pengharapan baru di tengah pergumulan dan kesulitan bangsa ini. Biarlah segala pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan menjadi bukti kasih dan kuasa-Mu di tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian di tengah rasa tidak mampu dan ragu. Kiranya Tuhan meneguhkan hati saudara untuk menjalankan setiap panggilan yang dipercayakan, dan jangan pernah takut terhadap keterbatasan, sebab Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang memperlengkapi dan menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Keterbatasan bukan alasan untuk menolak panggilan Tuhan melayani. Jika membutuhkan doa, konseling, silahkan hubungi nomor yang ada pada video ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa bagikan firman Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.